Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin berpikir bahwa iman adalah sesuatu yang sangat pribadi. Namun dalam Alkitab menunjukkan bahwa iman kita juga mempengaruhi orang lain. Cara kita hidup, cara kita berbicara, bahkan sikap kita dalam hal-hal yang kecil bisa menjadi batu loncatan yang menolong orang untuk dekat kepada Tuhan, atau bisa jadi menjadi batu sandungan yang membuat orang pada akhirnya menjauh dari Tuhan. Mari kita bersama-sama memperhatikan Matius 18 ayat 6-11. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Saudara, bayangkan ada seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan di jalan yang sempit. Ia melihat seorang dewasa berjalan di depannya dan mencoba untuk mengikuti langkahnya. Jika orang dewasa itu berjalan dengan hati-hati, anak itu akan mengikuti mungkin dengan aman. Namun jika orang dewasa itu berjalan sembarangan, anak itu tersandung dan jatuh. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Seringkali ada orang yang melihat kehidupan kita dan tanpa sadar belajar dari kita. Karena itu kehidupan kita bisa menjadi contoh yang menolong atau justru menjadi batu sandungan. Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku. Istilah anak-anak kecil di sini bukan hanya berarti anak secara fisik. Yesus juga berbicara tentang orang-orang sederhana dalam iman. Orang-orang yang lemah atau baru bertumbuh di dalam iman. Yesus memberi peringatan yang sangat keras, yaitu lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, ini adalah gambaran sebuah hukuman yang sangat berat. Mengapa Yesus berkata sekeras itu? Karena menyesatkan orang lain di dalam iman adalah sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dunia memang penuh dengan godaan dan penyesatan. Tetapi Yesus berkata, celakalah orang yang mengadakannya. Artinya, setiap kita bertanggung jawab atas pengaruh yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian Yesus memberikan gambaran yang sangat kuat. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Saudara, Yesus tentu tidak sedang mengajarkan mutilasi secara harafiah. Ini adalah bahasa yang sangat kuat untuk menegaskan bahwa kita harus sangat serius melawan dosa. Jika ada sesuatu dalam hidup kita yang terus membawa kita kepada dosa, Yesus berkata lebih baik kita memotong bagian itu dari hidup kita. Jangan biarkan hal yang menyeret kita kepada dosa terus kita biarkan. Karena dosa yang kecil, tetapi dibiarkan, maka akan membawa kerusakan yang sangat besar. Lalu Yesus menutup dengan satu pengingat yang indah. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Dikatakan, karena malaikat mereka di sorga selalu memandang wajah Bapa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kecil dan sederhana dalam iman sangat berharga di mata Tuhan.
Dan ayat terakhir berkata, Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang lemah, orang tersesat, dan yang membutuhkan pertolongan. Karena itu kita dipanggil bukan untuk menjauhi mereka, tetapi menolong mereka tetap berjalan di dalam iman. Jangan sampai setiap kita menjadi batu sandungan, memberikan pengaruh yang buruk kepada yang lain. Saudara, firman ini mengajak kita untuk memeriksa hidup kita. Pertanyaan yang penting bukan hanya apakah saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi apakah hidup saya menolong orang lain untuk semakin dekat kepada Tuhan. Misalnya, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita hidup di rumah, di tempat kita bekerja, di gereja, dalam pelayanan kita, ataupun di tempat-tempat yang lain. Semua itu bisa menjadi kesaksian yang membawa orang kepada Kristus. Yesus juga mengingatkan kita untuk serius terhadap dosa. Kadang kita berkata, ini cuma dosa kecil. Tetapi saudara, dosa yang kecil, kalau dipelihara, bisa menjadi pintu yang besar bagi kerusakan dari kerohanian kita. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk berani berkata tidak kepada hal-hal yang menyesatkan hidup kita. Saudara yang terkasih, Yesus sangat mengasihi orang kecil, lemah di dalam iman. Ia tidak ingin mereka tersandung. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dengan hati yang peka. Supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Iman yang sejati bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga agar orang lain tidak tersandung. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk hidup dengan hati yang bersih, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat Kristus dan merasakan kasih Kristus. Dan setiap kita juga boleh semakin dekat kepada Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh menjaga hidup kami. Jangan biarkan setiap kami menjadi batu sandungan bagi yang lain, khususnya mereka yang baru mulai percaya kepada Engkau. Dan juga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang mungkin imannya masih sederhana. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memperhatikan bagaimana kami hidup. Dan juga kami tidak membiarkan hal-hal yang ada dalam diri kami membuat kami terus jatuh dalam dosa. Kami berani berkata tidak kepada hal-hal yang membawa kami jatuh dalam dosa. Walaupun mungkin kami melihat itu sebagai dosa kecil. Kami tidak membiarkan diri kami terus terikat. Tolonglah kami Tuhan, biarlah melalui diri setiap kami, orang-orang boleh melihat Engkau, orang-orang boleh merasakan kasih-Mu. Bantulah kami Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.